Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu my YouTube channel Hanisa Senko. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian kebiasaan buruk apa sih yang bisa bikin kulit kita itu menjadi berjerawat. Karena perempuan itu sangat erat kan kaitannya dengan yang namanya jerawat. Jadi tuh perempuan kalau udah berjerawat bisa melakukan kayak hal-hal dari yang mulai yang biayanya mahal sampai yang biayanya murah. Jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian kebiasaan buruk apa sih yang bisa menimbulkan kulit kita berjerawat. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga di follow Instagram aku hani_sasongko. Guys, jadi hal-hal atau kebiasaan buruk yang membuat kulit kita menjadi berjerawat itu diantaranya yang pertama itu faktor makanan ya guys. Jadi kita harus menjaga makanan apa aja yang kita makan. Kita harus menghindari minyak ya guys, makanannya seperti gorengan yang berminyak begitu itu ketika kita menghindari jerawat dikurangi ya guys, supaya kita terhindar dari jerawat. Untuk yang kedua, tidak membersihkan kuas. Nah, untuk kalian yang suka makeup ya guys, usahakan harus sering-sering mencuci kuas ya, maksimal 1 bulan 1 kali ya, atau paling lebih bagus kalau 1 minggu sekali. Karena ketika kita tidak membersihkan kuas, itu tuh bakteri akan tertimbun di kuas kita untuk kita makeup. Jadi itu akan mengakibatkan wajah kita menjadi berjerawat ya guys. Yang ketiga, hindari stres ya guys. Walaupun kita tidak bisa memungkiri namanya hidup itu, stres itu pasti ada aja, tapi seenggaknya kita kurangi sedikit aja ya guys, supaya tidak menyebabkan wajah kita menjadi berjerawat ya. Untuk yang keempat, kita harus membersihkan handphone ya guys. Handphone ini sangat berpengaruh karena kemana-mana pasti kita akan bawa dan kita pegang. Sementara kita tuh nggak tahu tangan kita bersih atau tidaknya. Tiba-tiba kita megang handphone, kemudian kita angkat telepon, nempel kan sama pipi kita sama kulit. Nah itu kan bisa mengakibatkan jerawat guys, karena kita nggak tahu apakah handphone ini kotor atau enggak, tangan kita juga bersih atau enggak, kita nggak tahu. Kalau aku caranya itu untuk menghindari itu, yang pertama kalian bisa pakai hand sanitizer atau antiseptik kayak aku ya. Misalkan aku semprot ke tangan aku ini, kemudian gosok dan aku tapin ke handphonenya dalam keadaan mati ya, dan nggak dicas, nanti bisa strum Anda semuanya. Jadi seperti ini, kita tap, kemudian ulap ya. Nah, kalau udah bersih gini, kalau nempel ke pipi kita udah pasti aman kan guys. Nah guys, kalau misalkan handphonenya udah bersih, mau itu handphone nempel di kulit kita pun kan kitanya jadi nggak khawatir ya, dan nggak akan nimbulin jerawat. Oke. Yang kelima, menggosok muka terlalu keras. Jadi kita kalau cuci muka tidak usah menggosok muka terlalu keras ya guys, karena itu akan merusak permukaan kulit kita. Nah kalau permukaan kulit kita rusak, itu bisa menimbulkan jerawat guys. Jadi pelan-pelan aja ya. Untuk yang keenam, jangan terlalu sering menyentuh permukaan wajah ya guys. Bukannya nggak boleh disentuh, tapi kita harus pastikan dulu tangan kita itu bersih. Kita cuci tangan dulu gitu kan, baru kita boleh menyentuh wajah. Untuk yang ketujuh, tidak mencuci muka setelah beraktivitas. Misalkan kita habis olahraga, atau misalkan kita habis dari luar setelah berjam-jam, terus kita cuek aja gitu. Nah itu tuh pasti akan menimbulkan jerawat guys, karena di luar itu kan udara itu kan belum tentu bersih ya, apakah dari asap, debu, segala macam. Nah makanya dari itu ketika kita kalau dari luar, nah ketika pulang itu kita harus membersihkan wajah ya guys, supaya terhindar dari jerawat. Untuk yang kedelapan, itu kita harus menghindari mencet jerawat ya guys,
karena selain itu akan menambah parah, itu juga akan membekas guys. Itu tuh bisa membuat pori-pori kita itu membesar, bernanah, dan membekas. Itu tuh ketika sudah membekas ya kita nggak akan sulit memperbaikinya ya. Jadi hindari memencet jerawat ya guys. Untuk yang kesembilan, menggerai rambut yang kotor. Bukannya nggak boleh digerai sih ya guys ya. Misal nih ya, kita menggerai rambut dalam keadaan rambut kita lagi berketombe, atau misalkan lepek, berminyak, dalam keadaan kotor, belum jerawat, belum keramas. Nah terus kita gerai ke depan kan, otomatis ke pipi. Itu tuh bisa menimbulkan jerawat guys, karena rambut kita ketika kotor, lepek, belum keramas itu nempel ke muka itu ya, itu nggak bagus. Jadi bukannya nggak boleh ya, ketika kalian ingin menggerai rambut kalian supaya terlihat cantik, pastikan dulu rambutnya bersih ya guys, supaya tidak berpengaruh ke kulit muka kita. Yang ke-10, kita harus memperhatikan kosmetik yang kita pakai ya guys. Jadi jangan asal pakai gitu, kita nggak tahu bahannya apa, kandungannya apa. Jadi kita harus memperhatikan itu, karena kalau kita asal pakai gitu, nah itu akan membuat kulit kita berjerawat ya guys. Untuk yang ke-11 itu hindari make up yang berlebihan. Bukannya nggak boleh make up sih, boleh, tapi ya jangan sering-sering juga gitu. Usahakan kalau misalkan kayak untuk sehari-hari, apalagi di rumah, ya kalian tidak usah make up yang berlebihan gitu, yang menor banget apa gimana ya. Usahakan tidak ya, karena kulit kita itu perlu beristirahat. Kalau kita terlalu make up berlebihan setiap hari, itu pasti kulit wajah kita itu akan merasa lelah, dan itu udah pasti akan berjerawat ya guys. Jadi usahakan jangan terlalu sering ya. Untuk yang ke-12, tidak mengganti sarung bantal. Nah ini juga penting ya guys. Nah kenapa? Karena kita tidur itu lumayan durasinya lama ya, karena 6 sampai 8 jam. Jadi usahakan kita harus sering mengganti sarung bantal kita. Ketika kita tidur di sarung bantal yang kotor, nah kita kan tidur begini, nah itu tuh ketika sarungnya kotor, itu akan menimbulkan jerawat guys di muka kita. Maka kita harus sering-sering gantinya ya. Untuk yang ke-13 itu kita harus mengurangi makanan pedas ya guys. Bukannya nggak boleh makan pedas, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena makanan pedas itu akan mengurangi pH kulit kita. Ketika pH kulit kita berkurang, maka kulit kita akan menjadi kering, dan kalau udah kering itu kulit itu akan menjadi mudah berjerawat. Jadi kurangin ya guys ya, bukannya nggak boleh, tapi dikurangi. Untuk yang ke-14 itu kita harus memperbanyak istirahat gitu ya, supaya tubuh kita itu menjadi tidak lelah, tidak stres. Oke, jadi kita harus cukup istirahat untuk menghindari jerawat. Yang ke-15, yang terakhir, itu kita itu ketika kita sedang mengobati jerawat, nah itu kita harus sabar ya guys, karena obat jerawat itu tidak akan langsung satu hari total gitu sembuh. Itu tuh nggak mungkin. Paling nggak itu tuh membutuhkan waktu 2 minggu ya tuh untuk menghilangkan jerawat. Jadi kalian harus sabar guys ketika kalian sedang mengobati jerawat kalian. Oke guys, itu segitu dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ditekan loncengnya supaya aku lebih semangat lagi buat video yang lebih bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga di follow akun Instagram aku hani_sasongko. Sekian dulu videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video. Bye.